Hey guys. Go. Hi. Taking a picture, you. 18, 19, 5, 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 3, 2. Raina, wrong. Not this one. Wrong. Sit down, guys. So dirty. Mirror. Sangat. Cuci. Malah. Iya kah? Cuci dah. We are going to the Secret Recipe karena Kevi paling dekat rumah tuh dah tahu dah bosan, dah sering sangat kan ya Pe. So kita mau cari yang lain, mau coba-coba karena anak-anak request cake. Dan cake yang kita rasa enak tuh emang Secret Recipe. Hah? Kita nak ke itu kan? Apa Savory ya? Yang dekat Volcano tuh. Yang terlalu jauh jalannya, anak-anak tuh udah hungry and ngantuk. Tahu dia tidur. Guys, don't sleep, almost arrive. Nah ke sini nih Kevin. Sayang. Situ seberang tuh yang itu yang terang. Di Shaftesbury ya namanya. Ramai. Oh, ramai orang. Banyak soft-load cafe-cafe kecil. Which one I can choose? Kata maminya, mami turun dulu. Ah, kenapa mami turun dulu? Nah, sama Papi lah. Tuh, tempat. Hopefully ada tempat. Tempat tadi nampak. Penuh. Hi guys. Me, Asma. Hi guys. Asma. Big, To shoot it like that. big and small. Big and small. Big, small. Okay, you want to tell something? Where are we now? You're at the cafe. I want to sit with Poppy. I want to sit with Poppy. Adik Heaven kiss mami, adik Heaven. Iya mami. Aduh. Oh, hold on. Lihat dia lagi sibuk. Wah, so sweet. Dia mau suap Papi atau minta di blow? Tadi belum. Malah cakap so sweet. Guys, lihat ini menu
ya, bener-bener besarnya tuh, banyaknya tuh banget, dengan spoonnya juga besar banget. And then, ya Allah, ini banyak banget. Saya udah makan ya yang tadi tuh, ini tuh, tapi masih bersisa banyak. Ini tuh kayak untuk satu family. Jadi ya, di Malaysia itu emang menunya besar banget guys, banyak kayak gini. Tuh mangkoknya juga, lihat. Ini mangkok besar, ya Allah. Jadi ya, kalau teman-teman tahu, saya tuh shock culture gitu sebenarnya dengan porsi di Malaysia menunya. Yang enggak, mami itu shock culture kan dengan porsi menu di Malaysia tuh. Kaget ya, selalu berdua kan dengan papi. Dan suami dulu waktu ke Indonesia shock culture dengan size kecil sangat. Nanti guys ceritanya di rumah. Kata saya pergi makan KFC kat Indonesia. Nasi dia KFC RM5. Suami sampai beli 3 porsi baru dia kenyang. Ya Pi? 2 saya beli. Hah? 2 iya, 1 mami ya waktu itu. Itu pun belum kenyang, masih komen. Dan saya di sini kenyangannya udah kayak selalu jadi bazir guys. Karena emang besarnya banget ini tuh ya. Dan ini tuh dalam, ini tuh ya. Saya yang lihat tuh, ini tuh dalam. Assalamualaikum Riga Family. Hai guys, sorry lanjutkan cerita yang di restoran itu yang tentang culture shock Riri melihat size porsi makanan di Malaysia. Mungkin ya untuk orang-orang yang tidak mengalami situation ini pasti ini adalah perbualan yang tidak penting guys. Tapi untuk orang yang mengalami kawin campur atau mengalami pernikahan menyatukan dua budaya yang berbeda, ini adalah something yang sangat penting untuk saling berempati gitu terhadap pasangan gitu. Seperti yang saya rasakan dari suami, empatinya itu jadi kita kalau makan order, kita suka make sure makanan tersebut disukai oleh saya dan suami gitu. Jadi kita selalu satu saja ordernya, tapi nasi 2. So kita makan sama-sama. Karena kalau saya saja, suami saja gitu, pasti di akhir tuh mubazir, tak termakan. Belum lagi ada makanan dari anak-anak yang tidak habis. Biasa kan kalau ada anak-anak selalu ada kalanya kita harus habiskan makanan anak-anak. So saya dengan suami itu memang selalu begitu konsepnya kalau pergi ke kedai gitu. Jadi waktu itu first time saya lihat size dari mulai spoon, terus mangkuknya ya, bowl dia, and plate-nya, gelasnya, semua itu Riri shock karena oh my god so big gitu. Terus Riri tuh kayak aduh gimana ini ngabisinnya, terus kayak aduh gimana, kan dari kecil ya udah terdidik makanan tuh harus habis gitu. Sampai satu hari Riri tuh habiskan makanan itu karena apa ya, waktu itu tuh lupa, suami ada order, kalau nggak salah suami ada order makanan lain, and then Riri rasa nggak enak gitu harus diserahkan ke suami. Ya suami juga tahu sebenarnya Riri itu terlalu besar gitu porsi menunya, tapi Riri berusaha untuk daripada bazir gitu kan. Dan itu guys, sampai ke rumah Riri kayak mau muntah, bener-bener emang muntah, sampai ke toilet semua karena terlalu kenyang kan, dan jadinya tuh kayak mual. Jadi at the same time Riri adaptation dengan rasa makanan di Malaysia, at the same time Riri itu adaptation dengan size-nya gitu. Karena kan Riri ini Sundanis ya, kalau Sundanis tuh makanannya very simple, bahkan ada namanya sayur bening di Sundanis itu. Jadi ya udah bumbunya hanya bawang merah aja sama garam sama gula sedikit gitu, tidak ada minyak sama sekali, disebutnya sayur bening. Paling dikasih daun kedondong ataupun asam gitu. Jadi
beningnya tuh kayak asam-asam gitu. Dan tiba-tiba setelah menikah ketemu suami, memang makanannya apalagi Kelantan kan emang lebih ke kari, banyak manis-manis. Kalau makanan Malaysia itu kan seperti makanan nasi Padang di Indonesia ya, Padang, Minang ya. Itu memang mirip-mirip, tapi kalau secara keseluruhan Riri melihat makanan Melayu ya, yang di Malaysia ya tetap ada bedanya ya, dari seperti sate ya, sate orang Indonesia bilang, kalau sini satay itu lain rasanya. Kalau yang di Malaysia tuh size-nya besar, terus lebih ke manis. Kalau Riri kan ke asin ya. Terus bakso di sini tuh kan lebih ke manis kalau baksonya Malaysia. Kalau di Indonesia kan lebih ke asin ya, di sini bilangnya masin. Jadi bener-bener itu culture shock untuk Riri, karena harus adaptation size dan adaptation rasa guys, gitu ya. Sampai sekarang juga jujur sih Riri nggak bisa gitu, dan ada kalanya Riri bertemu dengan makanan yang emang Riri suka di Malaysia dan dikasih menu porsi besar ya habis aja. Dan ya beginilah jadinya yang badan Riri, oh my god, dulu 43 kg, sekarang Riri 53 kg. Jadi selama pernikahan 8 tahun dengan Tuan Alga ini, oh my god, Aida naik 10 kg. Dan itu sangat susah mau menurunkan, karena selalu begini, weekday itu udah turun, kayak udah turun 1 kilo kayak gitu, kadang 1,5 kilo kalau Riri puasa, itu udah happy. Pas weekend, ketemu weekend, suami itu memang termasuk tipikal suka makan gitu. Itu makanannya tuh yang dia kan udah tahu ada favorite-nya. Riri juga makanan di Malaysia mulai dari kerupuk leko, terus kayak lemak cili api, and then asam pedas. Dan di Cyberjaya itu ada satu kedai namanya Famosa. Itu makanannya tuh Melayu banget dan itu fresh, very yummy. Oh my god. Jadi kalau Riri makan di sana, memang di sana ada kuih muihnya kan, kuih muih di sini sebutnya. Kalau di Indonesia tuh disebutnya kueh-kuehnya kayak gitu. Jalan pasar lah kayak gitu, tapi disajikan di restoran gitu guys. Jadi kebayang dong habis makan nasi dan makanan yang berlemak, lemak-lemak gitu ya, dengan minyaknya banyak gitu. Oh my god. And then lanjut dengan kue-kue yang manis gitu rasanya tuh. Bener-bener itu kan kalau dalam tubuh terjadi pencampuran antara garam, gula, dan minyak, itu memang menjadi lemak yang kental, yang menjadi lemak jahat, dan itu susah banget dihancurkannya guys. Jadi cara menghancurkannya, pulang ke rumah langsung minum jus yang asam tanpa gula, karena asam boleh menghancurkan lemak ya, menghancurkan lemak. Tapi bukan berarti kita jadi turun, tetap harus exercise ya, harus olahraga, karena hanya olahraga yang menolong kita turun tuh. Semua itu marketing aja. Kalau ada yang bilang, oh ini boleh menurunkan berat badan, boleh ya menguruskan, melangsingan, bla bla bla, that's marketing. The reality, kalau mau kurus memang harus exercise, terus makannya banyak protein supaya muscle-nya bagus. Kalau muscle-nya bagus, kita itu bodinya nanti tuh healthy dietnya gitu, and kita akan terlihat awet muda, bukan diet yang kurus dan terlihat menjadi tua gitu. Begitu guys. Panjang jadi ke diet. Ada cerita lagi, waktu itu tuh husband ke Indonesia. Ceritanya kita tuh lagi busy banget dah urus perizinan nikah, tiba-tiba hungry, and then kita beli KFC, karena itu saja bakso and KFC, makanan di Indonesia yang husband tuh masih boleh approve sama makanan nasi Padang kayak gitu-gitu deh. Nah waktu itu yang paling deket tuh dengan KFC, waktu lagi jalan gitu beli KFC, terus dia gini, tau kan size-nya KFC Indonesia, oh my god. Dia kayak shock culture juga lah intinya. Ya dia mengalami culture shock yang kayak ini size-nya ini benar gitu. Dia tuh sampai mengira itu tuh kayak cemilan yang berupa ayam guys, you know, cemilan kayak snack gitu.
Terus Riri bilang ya emang gini KFC-nya di sini size-nya gitu. Karena Riri waktu itu udah dari Malaysia kan. Jadi Riri tahu, mungkin dia kaget dengan size. Dan akhirnya dia beli 3. Jadi dia 2, Riri 1. Dan itu tuh masih yang ya udah nih kata Riri. Jadi Riri kasih lagi setengah. Karena dia merasa dengan nasinya tahu kan yang kecil gitu. Itu Riri tahun 2012 ya guys. Riri tidak tahu sekarang KFC di Indonesia size-nya sebesar apa. Karena kalau pulang ke Indonesia juga yang Riri cari bukan KFC, tapi bakso lah, apa lebih ke tradisional makanan khas Indonesia. Itu. Nah, lihat deh KFC-nya Malaysia. Oh my god, super big dia punya size. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau nikah campur, mau itu dari negara manapun, pasti mengalami namanya culture shock. Dan itu tuh perlu mental guys, perlu. Dan perlu ada communication juga dengan pasangan kita. Jangan sampai kita tuh kayak dipaksakan gitu, pura-pura oke, padahal kita tuh enggak oke gitu. And menjadi suatu timbunan yang amat tidak nyaman misalnya untuk kita. Karena Riri yakin masih banyak lagi hal-hal lainnya yang itu tuh tidak nyaman gitu. Istilahnya yang sudah communication dengan husband juga tidak ada solution gitu. Kita harus adaptation. Seperti Riri cerita yang Riri sangat struggle berjuang waktu dulu mau dapat license farmasis dengan belakang bahasa yang bla bla. Adaptation ke pergaulan, sosial and everything. Apalagi ya tahulah Malaysia Indonesia ini agak sensitif. Padahal sebenarnya kalau Riri lihat Malaysia dan Indonesia ini saling memerlukannya, bukan saling membutuhkan ya, saling memerlukan. Karena kalau bilang membutuhkan, kalau cakap membutuhkan di Malaysia itu tuh tidak sopan dan something yang not good lah, negatif pokoknya. Jadi memerlukan gitu ya. Iyalah saling memerlukan, karena Riri juga tahu sistem di Malaysia terutama di sektor-sektor swasta ya, untuk kategori buruh ya memang tidak ada di Malaysia gitu. Istilahnya tuh untuk tempatan masuk ke pekerjaan kategori buruh itu menurut Riri sangat limit gitu. Bukan hanya dari mereka tidak terbudaya, tapi dari skillnya juga limit. Memang mereka memerlukan asing gitu. Makanya jangan heran memang tenaga kerja Indonesia yang datang ke Malaysia banyaknya di level buruh gitu. Menurut Riri jangan jadi isu negatif lah ya, kita saling sayang ya, begitu pokoknya intinya. Jadi Riri mengalami culture shock melihat size porsi makanan di Malaysia, dan termasuk husband juga sama mengalami culture shock dengan size menu di Indonesia gitu makanan. Ya kalau di rumah Riri sih my parents sudah sangat paham dia itu ya, sampai my husband tahu parantos tuang atau semam gitu-gitu tuh udah sampai ingat bahasa Sunda kan. Ditanya kalau bahasa Melayu tuh gini, dah makan tak? Dah makan, jom makan, makan lagi, makan. Contoh ya disuruh makan lah, intinya selalu suruh makan. Karena my parents tuh udah paham kan, size-nya badannya aja udah besar kan. Maksudnya my husband tuh tinggi dan besar gitu. Kalau dalam lingkungan my family ya pasti yang sudah ke Indonesia, apalagi suku Sunda tahu kan, even lelaki jarang ya yang seperti my husband, apa bodinya tuh kan besar gitu ya, tinggi gitu. Kalau asli Sunda itu kurus-kurus ya, seperti ayah saya lah, kecil ya kategorinya. Tapi itu kalau di Indonesia seperti ayah saya itu tuh sangat standar yang begitu gitu. Kalau yang besar-besar tuh pasti ada keturunan kayak gitu. Tapi yang saya tahu memang my husband sendiri juga keturunan Arab kan kakeknya gitu. Jadi my husband juga di Malaysia tuh keturunan, bukan asli banget Melayu kalau dari keturunannya gitu guys. Makanya beda kan, emang tinggi besar gitu. Oke guys, begitu gitu. Dan yang harus Riri adaptation sih terasanya sekarang Riri susah banget turunkan berat badan ya, karena Riri
environmentnya kan, emang Mas husband suka makan, and size-nya juga besar-besar. Jadi kalau time jumpa makanan yang emang really favorite, oh my god, so hard to control. I cannot say bye-bye, I cannot. Harus makan dan sampai akhirnya ya begini. Yang paling terasa ini pipi susah banget karena emang 10 kg. Ini tuh udah bersyukur guys, itu dari 57, dari 62 turun ke 57 karena emang Riri dietnya sehat, tidak mau diet yang akhirnya malah kelihatan tua gitu. Jadi Riri tetap protein masuk untuk muscle kan. Jadi diet Riri adalah diet exercise, makan masih bebas begitu supaya tidak menjadi terlihat keriput dan tua dietnya. Jadi yang sehat, yang Riri avoid, kurangkan itu garam, gula, minyak, dan junk food tuh betul-betul hanya weekend saja, dan itu pun kayak Riri nggak bisa kayak I want more gitu. Kalau misalnya makan KFC atau ada makan McDonald, biasanya pedas McDonald ya, yang oh my god so hard to say goodbye. Dan itu jadi kayak aduh nggak bisa 2 kali itu kayak gitu. Tapi makanan lain-lain, makanan Melayu gitu bebas guys, termasuk lemak cili api. Santan is good, santan itu bagus, seriously santan itu sangat bagus. Coba deh searching kandungan santan, bahkan ada research yang menyatakan santan itu memiliki lemak baik. Yang bahaya itu kalau udah santan kan ada minyak itu ya, bercampur dengan gula yang banyak, nah itu yang jadinya tidak sehat. Oke guys, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur, dan thank you buat yang udah follow Instagram Rigas Family. Di sana ada activity harian kita, memang sehari-hari banget. And thank you so much juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe boleh subscribe, so tahu update video-video terbaru dari kita. So video-video sekarang tuh Riri membahas tentang bagaimana kehidupan Riri di Malaysia, karena this is very manfaat lah untuk my family ditonton. Oh si teteh tuh kayak gini-gini adaptationnya di Malaysia, bla 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 gitu guys. Jadi buat teman-teman yang suka berpikir Riri membandingkan Malaysia Indonesia, sebetulnya itu hanya pandangan Anda. Karena kalau dari sisi saya tuh lebih ke menceritakan, sama seperti Indonesian lainnya yang tinggal di Europe atau di US ya, semua itu, atau Malaysian sendiri yang tinggal di luar negara, dimana kan mereka suka ada cerita kan tentang negara yang mereka tinggal. Same with me guys. Jadi saya pun lebih ke cerita, oh di Malaysia tuh begini-begini gitu. So mungkin itu boleh bermanfaat untuk yang mau datang ke Malaysia, adaptation di negara Malaysia, ataupun untuk orang Malaysia sendiri jadi tahu, oh begini ya budaya di Indonesia kayak gitu. So itu aja sih guys. Oke, bye bye, assalamualaikum, I love you.